dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Investor Market Today. Di tengah volatilitas pasar global yang masih tinggi, instrumen derivatif kembali mencuri perhatian sebagai salah satu alat pengelolaan risiko yang dinilai semakin dibutuhkan pelaku pasar. Fluktuasi harga komoditas, pergerakan nilai tukar yang sensitif hingga ketidakpastian indeks saham membuat perusahaan dan investor mencari sarana lindung nilai yang lebih efektif. Namun hingga saat ini, pangsa pasar derivatif di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain, bahkan di kawasan ASEAN. Literasi produk turunan yang belum merata juga persepsi resiko yang tinggi membuat banyak pelaku usaha dan investor retail masih cenderung menahan diri. Padahal di banyak negara lainnya, derivatif justru menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas portofolio dan memitigasi gejolak harga. Meski menghadapi sejumlah tantangan, peluang pengembangan pasar derivatif nasional dinilai cukup besar, terutama dengan regulasi yang terus diperbarui, minat institusi yang meningkat, dan penetrasi teknologi perdagangan yang semakin mempermudah akses bagi pelaku pasar, membuat pelaku industri global mulai melirik potensi pasar derivatif di tanah air. Dengan masuknya pemain global yang membawa standar operasional serta edukasi yang lebih modern, dipandang dapat mendongkrak percepatan pertumbuhan industri derivatif di Indonesia di tengah gejolak volatilitas pasar dan ketidakpastian global yang menyertainya. Dan untuk melihat lebih jauh arah perkembangan pasar derivatif di tanah air, dari sudut pandang pelaku industri, mulai dari potensi, kesiapan infrastruktur, hingga strategi dalam memperluas partisipasi investor. Mari kita simak dialog kami yang telah kami lakukan sebelumnya dengan Vice President of Marketing and Sales XTB Indonesia, Aditya Kresna dari Studio Bursa Efek Indonesia, Jakarta berikut ini. Pemirsa, pasar derivatif merupakan salah satu instrumen penting dalam mengelola risiko dan diversifikasi investasi. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen keuangan, tentunya peran pialang berjangka yang berizin semakin krusial. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas perkembangannya bersama dengan Mas Aditya Kresna, selaku Vice President of Marketing and Sales XTB Indonesia, yang merupakan anggota ICDX dan ICH. Selamat siang, Mas Aditya. Bagaimana kabarnya? Baik. Salam kenal juga. Kabar baik. Mas Aditya, XTB ini kan merupakan pialang yang tergabung sebagai member di ICDX. Bisa dijelaskan tentang XTB dan juga kiprahnya di Indonesia maupun secara global? Oke, boleh. Jadi XTB sendiri, kami itu perusahaan publik. Kita public listed company yang headquarter kita itu ada di Warsaw, di Polandia. XTB sendiri sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Dan kami ini sekarang beroperasi di lebih dari 15 negara. Gitu. Produk yang kami tawarkan itu memang berbeda-beda di setiap negaranya, tergantung dari regulasi di negara masing-masing. Di Eropa, kebanyakan kami sudah menawarkan produk itu bermacam-macam, baik tadi yang seperti Mbak Vini sebutkan produk derivatif, tapi juga ada European stock sendiri, lalu ada kripto, dan yang paling besarnya itu adalah sebenarnya CFD, produk-produk derivatif. Di luar itu juga di beberapa negara di Eropa kami menawarkan beberapa produk investasi yang lebih tujuannya itu untuk mengelola dana-dana pensiun. Dan juga di Eropa sendiri kami sudah menawarkan produk seperti bank digital. Jadi sudah punya kartu debitnya sendiri gitu. Nah, di Indonesia produk yang kami tawarkan saat ini adalah berfokus ke saham global, yaitu saham US, ETF yang mungkin kalau di Indonesia lebih mirip ke reksadana, dan juga yang terakhir itu adalah investment plan atau produk investasi yang memang lebih sifatnya itu seperti tabungan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Vini. Oke, dan kalau bentuk aplikasinya sendiri sudah dan baru launching ya 30 Oktober kemarin? Betul, officially di Indonesia ini kami baru launching di 30 Oktober kemarin. Dan mungkin sedikit yang membedakan XTB adalah kami punya platform mobile apps itu sendiri, dan juga sebenarnya produk kami atau XTB dapat diakses melalui web platform. Atau desktop platform, betul. Iya, Mas Aditya, XTB telah memiliki pengalaman panjang di level global ya, bahkan tadi dikatakan sudah ada di 15 negara, dan meskipun pertama di Indonesia, bagaimana Anda melihat potensi pasar derivatif di Indonesia saat ini, serta di masa mendatang nih, Mas Aditya? Oke, menurut saya cukup menarik ya, pasar derivatif di Indonesia ini cukup menarik, karena kalau dilihat apakah berkembang, sebenarnya berkembang. Tapi mungkin ini bukan hanya dari sisi produk derivatif, tapi produk investasi secara keseluruhan. Challenge utamanya itu masih di level edukasinya dan literasi keuangannya gitu. Kalau dilihat memang angka pertumbuhan penduduk dan investor di Indonesia itu sudah meningkat setiap tahunnya. Tapi apakah itu sudah di level yang cukup tinggi? Memang belum. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan negara tetangga saja,
angka literasi investasi di Singapura itu bisa mencapai di angka 43%. Sedangkan di Malaysia 32%. Dan di Indonesia kalau kita melihat, kita tidak berbicara 100% hanya ke produk derivatif, tapi produk yang mungkin lebih low risk ya, yaitu saham gitu. Indonesia itu baru di angka 6,25%. Gitu, dan rata-rata memang masih terpusat di kota-kota besar. Gitu. Ini juga merupakan suatu challenge juga bagi kami dan juga bagi rekan-rekan di industri yang sama ya, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan tingkat literasi dari investasi itu sendiri gitu. Tapi kalau dilihat secara projection dalam 5 tahun ke depan, tepatnya di 2030, Indonesia juga mentargetkan itu mempunyai potensi ekonomi digital yang diproyeksikan kurang lebih angkanya sekitar 360 miliar USD. Itu sangat menarik, tapi secara jangka panjang goalsnya seperti itu, tapi yang penting adalah bagaimana kita merencanakan jangka pendeknya seperti apa. Dan apa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pasar derivatif di Indonesia, dan bagaimana XTB mengambil langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut? Yang pasti seperti yang tadi saya bilang ya, PR utamanya adalah dari segi edukasi dan juga teknologi gitu. Secara teknologi, apakah digital penetration di Indonesia itu sudah cukup tinggi? Sudah cukup tinggi sebenarnya. Tapi apakah tingkat pertumbuhan digitalnya itu ke bidang investasi atau ke bidang keuangan memang belum 100% ke arah sana. Gitu. Kalau kita lihat akses digital itu sampai ke daerah-daerah ke pelosok pun sudah tinggi. Tapi yang belum adalah sekarang gimana caranya kami para pelaku industri dan juga regulator bersama partner-partner lainnya itu bisa masuk ke daerah-daerah untuk mengedukasi dari produk-produk investasi itu sendiri gitu. Kami pun di sini menghadirkan akses digital yang memang sederhana, mudah digunakan, karena orang Indonesia mungkin juga belum terbiasa dengan produk investasi, apalagi kalau kita kasih dengan yang tampilannya pun agak kompleks. Itu mungkin akan jadi barrier tambahan gitu. Makanya kami di XTB memberikan akses digital yang memang sederhana, mudah digunakan, dan juga kami menawarkan produk investasi itu dengan zero commission, terutama untuk US stock dan ETF gitu. Jadi masyarakat bisa mulai mencoba investasi itu tanpa barrier sama sekali, tanpa komisi, tanpa biaya, tanpa hidden fee dan lain-lainnya. Pure investasinya itu 100% dipergunakan untuk investasi. Berarti yang paling utama ini adalah tantangan soal literasinya itu sendiri ya, karena meskipun penetrasi digitalnya cukup tinggi, tapi literasinya masih kurang gitu ya. Mas Aditya, saat ini XTB ini kan merupakan anggota Bursa di Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau ICDX, dan anggota clearing di Indonesia Clearing House. Bagaimana XTB ini melihat peran dari bursa dan clearing dalam hal ini ICDX dan ICH dalam pengembangan pasar derivatif di Indonesia? Kami di XTB merasa sangat-sangat terbantu ya dengan support dari ICDX dan juga Indonesia Clearing House. Karena kalau dilihat untuk produk yang kami tawarkan saat ini, yaitu US Stocks, kami itu pelaku industri pertama yang memang dari global company. Sudah ada industri yang serupa dari perusahaan-perusahaan lokal, kami yang satu-satunya yang saat ini yang pertama yang merupakan global company, dan kami mendapatkan support penuh juga dari teman-teman ICDX dan teman-teman Indonesia Clearing House untuk dalam bentuk panduan dan juga dukungan. Bukan hanya dari segi regulasi, tapi juga dari segi untuk kita bisa penetrasi ke daerah-daerah dan juga berkolaborasi dengan content creator dan juga dengan komunitas-komunitas investasi. Kami terbantu sekali dengan rekan-rekan dari ICDX dan juga Indonesia Clearing House. Sejauh ini sini sudah masuk ke beberapa daerah di mana saja nih misalnya, Mas Aditya? Sejauh ini kita memang karena baru launching di sekitaran 2 minggu ke belakang ya. Nextnya kami itu berencana untuk ke daerah Jawa Timur, ke daerah Surabaya. Dan di tahun depan itu kita memang rencana tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan juga Indonesia Tengah. Nah nanti kalau untuk jangka panjang mungkin bisa ke Indonesia Timur gitu ya. Tapi itu jangka panjang. Betul. Dan selain menjadi anggota ICDX dan ICH, bagaimana XTB memastikan standar kepatuhan dan tata kelola di Indonesia tetap sejalan dengan praktik global yang selama ini XTB jalankan, Mas Aditya? Praktik dari secara regulasi tersendiri ya, kami memang punya double standard. Jadi kami punya tim compliance, risk management, dan juga legal di level global, tapi kami pun memiliki tim di level lokal gitu. Dan biasanya untuk setiap market kita itu mendahulukan atau first line itu adalah regulasi dari lokal, gitu. Jadi kita walaupun di market line atau di headquarter itu punya satu regulasi tersendiri, tapi biasanya masternya itu akan mengikuti dari regulasi lokal, gitu. Itu yang kita terapkan, dan saat ini pun memang kita cukup sangat terbantu dari teman-teman dari ICDX yang mana kalau kita memang ada keraguan tentang ini
dari sisi regulasi apakah aman atau tidak, atau kira-kira batasnya itu di mana yang diperbolehkan dan tidak. Kami cukup sangat terbantu dari sisi advice dari teman-teman dari regulator juga. Oke, baik. Mas Aditya, kita masih akan melanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama saya, Vinilia Wangrio, dalam Investor Market Today. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Mas Aditya Kresna, selaku Vice President of Marketing and Sales XTB Indonesia. Ya, Mas Aditya, pengembangan pasar derivatif akan dihadapkan pada tingkat pemahaman masyarakat. Tadi sudah kita bahas begitu ya di segmen pertama. Dan di sini kata kuncinya adalah bagaimana masyarakat memahami dengan baik tentang instrumen ini. Bagaimana upaya XTB untuk melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pasar derivatif, Mas Aditya? Menurut saya ini untuk terkait edukasi kepada masyarakat ini akan sangat berat jika kami melakukannya sendirian ya. Betul. Maka dari itu di XTB secara global kami juga memang berkomitmen dan juga menjadi salah satu strategi kunci kami untuk bekerja sama dengan para mitra di level lokal gitu. Mitra-mitra di sini adalah baik dari segi tokoh finansial, content creator, komunitas-komunitas investasi untuk bekerja sama memberikan edukasi terkait produk-produk yang kami tawarkan gitu. Karena menurut saya paling mudah untuk melakukan edukasi itu pastinya dari sosial media gitu, dan juga dari komunitas-komunitas investasi yang memang biasanya juga mereka mengadakan acara-acara secara rutin dan lain sebagainya gitu. Komunitas investasi sendiri di Indonesia itu menurut saya juga landscape-nya cukup luas dan terus berkembang ya. Kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu komunitas investasi yang memang cukup lama sudah berdiri dan juga memiliki akses jaringan itu di lebih dari 70 kota di Indonesia gitu. Itu salah satu bentuk komitmen kami juga untuk meningkatkan tingkat edukasi investasi ke masyarakat. Di luar itu juga kami pun menyediakan materi-materi edukasi yang cukup banyak jumlahnya dan juga sangat mudah diakses, baik itu di sosial media kami maupun juga di website kami gitu. Dan mungkin salah satu keunggulan kami juga karena kami memiliki cukup banyak operation di negara-negara lain, kami jadi punya banyak use cases nih. Kira-kira bentuk edukasi seperti apa yang memang cocok di negara lain dan lain sebagainya yang bisa kami adaptasi gitu. Kurang lebih sih itu, Mbak Vini. Oke, website-nya apa, Mas Aditya? xtb.com/id. Oke, siap. Dan disrupsi digital ini kan telah merambah ke semua sektor ekonomi. Bagaimana XTB memanfaatkan teknologi digital ini untuk pengembangan pasar di Indonesia, Mas Aditya? Ini seperti yang tadi sudah sempat saya mention juga ya, XTB ini kami memiliki platform investasi tersendiri yang memang bisa diakses baik itu di mobile ataupun di desktop gitu. Kami sudah menawarkan platform trading kami sendiri dari sekitar tahun 2013 gitu. Dan kami juga sangat mengerti bahwa yang paling penting itu adalah experience user saat menggunakan platform kami gitu. Seribet apa sih, segampang apa sih, karena waktu saya pertama kali mulai investasi pun saya mencoba satu aplikasi. The moment saya coba itu saya pun merasa terintimidasi gitu. Ini saya nggak ngerti apa-apa, ini saya harus ngapain. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan barrier itu dengan berusaha semaksimal mungkin, dan kita terus untuk mengupdate platform kami juga untuk semudah mungkin diakses, semudah mungkin orang bisa melakukan transaksi investasi, dan juga dari segi keamanannya pun kami menggunakan double layer standard juga. Kami memiliki server di sisi lokal juga, dan juga kami memiliki sisi server di level global. Jadi kami benar-benar ingin menyajikan experience digital itu yang mudah, nyaman, dan juga aman. Dari UI-nya pun tampilannya akan cukup sederhana begitu. Dan mudah dipahami ya, Mas Aditya. Dan bagi masyarakat yang akan masuk ke pasar derivatif, dalam hal ini sebagai investor ya, Mas Aditya, apa manfaat yang bisa mereka dapat? Manfaatnya sendiri pasti banyak banget ya. Selain tadi dari capital gain atau keuntungan, derivatif juga sebenarnya memberikan kesempatan bagi investor untuk melindungi diri dari fluktuasi harga pasar sendiri gitu. Mereka dapat melakukan hedging dan juga mengelola resikonya. Menurut saya itu yang paling utama gitu. Lalu juga derivatif membantu investor untuk bisa melakukan diversifikasi portofolio gitu. Mungkin sebagian besar, saya nggak ngomong sebagian besar, kebanyakan masyarakat itu masih memiliki atau berinvestasi dari produk-produk investasi yang bersifat lokal. Dari derivatif, barrier itu sebenarnya dihilangkan. Saya tidak mengatakan produk investasi luar atau lokal itu lebih bagus yang mana, karena memang bukan masalah bagus atau jeleknya, tapi masalah kita mendiversifikasi portofolio gitu. Namanya investment, namanya market itu tidak selamanya positif, pasti ada saat mereka koreksi, sideways dan lain sebagainya. Dengan kita memiliki banyak
opsi investasi itu menurut saya bisa meminimalisir risiko juga dan juga bisa meningkatkan potensi keuntungan sih. Oke, Mas Aditya, terakhir harapan XTB terhadap pasar derivatif di Indonesia di masa mendatang seperti apa? Harapannya yang pasti dari level yang paling sederhananya dulu adalah peningkatan dari kesadaran masyarakat akan instrumen investasi gitu, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global. Nah, dari situ pendalaman pasar dan juga peningkatan jumlah investor itu menjadi salah satu harapan terbesar kami. Tapi memang tidak akan semudah itu pada kenyataannya karena yang namanya kita mau mengubah behavioral seseorang pasti butuh pendalaman bukan hanya di level edukasi, awareness, tapi memang benar-benar secara behavior mereka sadar pentingnya investasi itu apa gitu. Karena kalau dilihat dari behavior masyarakat Indonesia itu sebenarnya punya power, punya kekuatan untuk bisa menyalurkan atau buying power itu sebenarnya lumayan tinggi. Tapi alangkah lebih baik jika memang itu diimbangi dengan investment atau dengan bisa melakukan investasi gitu. Itu yang memang masih belum cukup tinggi di Indonesia. Itu yang menjadi harapan juga di masa mendatangnya ya. Dan juga pertumbuhan pasar yang dasar atau underlying market itu juga atau komoditas itu menjadi fondasi penting juga bagi pengembangan produk derivatif di masa depannya. Dan juga harapannya ultimately itu adalah pertumbuhan ekonomi nasional pastinya gitu. Karena kalau secara kesadaran masyarakat sudah meningkat, masyarakat sudah mulai melakukan investasi, harapannya pertumbuhan ekonomi secara nasional pun akan meningkat. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Aditya Kresna, selaku Vice President of Marketing and Sales XTB Indonesia atas waktunya pada Investor Market Day hari ini. Salam sukses selalu, Mas Aditya. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi dialog kami bersama dengan Mas Aditya Kresna, selaku Vice President of Marketing and Sales XTB Indonesia. Kembali ke studio di PIK 2.